Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscribers semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita saksikan kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha yang temanya yaitu ateis. Yuk, langsung kita simak bersama-sama videonya. Monggo. Dan kafir sama ateis itu nggak sama. Ya, nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa, orang paham. Gitu. Jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul gurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi, nah Dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Ya saya waktunya sangat terbatas, jadi setengah 4 saya harus ke airport. Karena jam 9 pagi acara di Bandar Lampung. Jadi saya mohon izin untuk sepadat mungkin. Kalau saya turutin respon saya terhadap, saya dengerin dari awal kok di belakang sana. Jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung. Saya lihat ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci Anda semua. Mungkin kalau fisiknya nggak suci lah. Tapi kalau sedang nggak suci, tapi hati Anda suci. Pikiran Anda suci, kalau tidak suci Anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia kecuali di Jakarta. Yang gitu. Pertama. Yang kedua gini, dan kafir sama ateis itu nggak sama. Ya, nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa, orang paham. Gitu. Jadi gini, dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari. Tapi kalau ateis, Tuhan nggak ada. Ada Tuhan tapi disekutukan, tuh namanya syirik atau musyrik. Kalau ateis itu nggak ada Tuhan. Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu nggak ada. Itu namanya ateis. Nah, jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul gurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi, yang penting indah dan menggembirakan. Tidak usah diukur ini Mas Murni apa KW 4, enggak benar dah. Pokoknya yang penting Dadang menggembirakan. Ada seorang senior ateis juga, senior ateis di Jogja, namanya Pak Azadi Siregar, Bang Hadi, yang nulis Cintaku di Kampus Biru, itu juga sehari-hari selalu menunjukkan, memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan, bahwa dia bukan Muslim. Justru karena dia sangat Muslim, maka dia menyembunyikan keislamannya. Bahkan dia mengatakan di Katipiro dalam sebuah diskusi, dia mengatakan, kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Dia bilang gitu. Bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu kan. Terus kemarin saya ketemu lagi, saya bilang, Bang, tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai nggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya, Allah maha tahu ya, jadi setiap kali Allah, waduh tahu ini, nggak jadi. Allahu Akbar, wah ketahuan, dia maha tahu nggak jadi, akhirnya nggak ada alasan untuk sholat. Karena dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan, saya sholat tuh ya sholat, titik. Jangan sampai tahu siapa-siapa, Allah pun jangan sampai tahu.
Tapi karena Allah Maha tahu, dia ingin Allah, waduh ketahuan enggak jadi. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nah dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana mau masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Bagaimana mau memberi rizki, wong dia kemana-mana cari rizki kan gitu kan. Tadi tenang dang ya, beres dang ya. Gitu. Jadi dadang itu hiasan hidup. Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan itu pertama. Jadi gini Mas, gini aja sebenarnya nanti saya akan ngomong asal kenapa kok ada judul ini. Singkat kata asal usulnya itu Kadipiro, pusatnya Ma'iyah, koordinatornya itu kasih saran. Lingkaran-lingkaran Ma'iyah di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta dan semuanya itu diminta untuk dua hal. Yang pertama, mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid. Syukur ada istilah-istilah lain, termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa, kalau bisa dielaborasi kembali, karena sudah dibiaskan dan dimanipulir habis-habisan. Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali masa ada. Supaya ketok Islam gitu kan. Dan gak karu-karuan. Istri saya Mbak Fia ke Bandung, dijebak oleh temennya ternyata ikut pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu tanya, loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu. Subhanallah di Jogja. Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah itu apa? Tinggal di Jogja kok subhanallah itu loh. Ki podo lah iya. Kok tinggal di Jogja kok subhanallah, itu sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HI ini, aslinya saya dari Magelang Pak, luar biasa dari Magelang. Loh dari Magelang kok luar biasa gitu. Di Indonesia ini nanti saya akan ngomong, udah nggak ngerti bedanya permata dengan batu. Udah nggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini. Ya kuncinya, tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke subhanallah tadi. Jadi setahu saya subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah. Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah, kan begitu. Ada orang korupsi subhanallah, karena korupsi itu kotor. Kalau kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita, maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simple. Alhamdulillah sama. Tapi kalau subhanallah, apalagi Allahu Akbar itu Anda tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Jadi gak iso demo Allahu Akbar. Lah apa ke demo Allahu Akbar? Lah apa rek kok sebut-sebut rek Gusti Allah dari langit ngomong gitu ngene. Lah apa kok sebut-sebut iki? Kamu enggak kagum apa-apa kok mau bunuh orang kok Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tadi terusannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa, ya Allah aku ini sudah mau jual rumah, udah enggak punya harapan. Loh ada loh teman yang nolong saya, Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kamu disuruh meneliti 1 bulan, maka iktikaf 1 bulan berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah, maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Iki meneng-meneng Allahu Akbar. Ono apa Allahu Akbar? Iya ono ndas melaku dhewe 5 ngono iku Allahu Akbar.
apa kaki 1000, tadi ada memedi 1000, sikil 1000 melaku gandhe awak itu. Utawa ana tangan ngene iki karo nyekel nyekel tekmu itu ya. Di kamar ngene dan seterusnya lah gitu ya. Tapi saya nggak akan berpanjang, tapi intinya kalau kembali ke Mbak tadi, dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk jadi gini, saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir, wong saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuma berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lulus Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir nondik ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir, menutupi itu kafir. Makanya bahasa Inggrisnya cover bed. Ya. Itu diambil dari bahasa Arab. Kafir itu asal-usulnya petani. Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi nggak hanya menutupi tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir muakkad dan mughaladah. Kira-kira ngono ya Rek ya. Jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda muslim? Apa mergo kuplukan? Apa nih muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 500 tahun, 700 tahun, meskipun tidak perlu eksplisit. Saya itu pernah ketemu orang ateis, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bina dari sofek dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang nggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior, kita nambahi wajibil wujud. Nah,
Semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak pernah menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jangan langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu apa sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak mataqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mataqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinat. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi nak nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua.
Tiga, Nabi itu ketika perang kok kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, iku nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajulat kurrotu aini fi sholat, aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat gitu, paham? Dong teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi, ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau dipikiran gue kok gak Nabi gue gak apa Einstein punya pikiran gitu, Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif, ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rungokno nggih, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas wong gedene korban. Ya ta. Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat iku bojo. Mulane jare kula diutang jasa mbek Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi harus ditakoki kenangane wek Nabi ku salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi ku yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ku yo tetep tinggal salat. Bojomu dhe kenangan kowe ngono ta ora ngono. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek sambut terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gaya nang nggon sholat tapi ora digo sholat paham ya. Nabi ku masyhur salate ning nggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke nggon apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang apa. Salat nganti ono sawange ya Allah. Enggak tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku bareng dolan bar disugoi ndi jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah ayu maudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah jare Anas kenangane aku duwe kloso sing wis rada elek tak lapis sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duit itu sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dewi bukti nak Muhammad itu Nabi kok.
di antaranya. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokoknya ini cuma saya tidak tahu apa Mungkar Nakir menerima kerpean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro sing mudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka marbuka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim sing anak kiai tenang wae sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan kan jam abuka kan Ibrahim malaikat itu lugu wah bodoh nih ora anak Parmen ngono aneh-aneh. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah, fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangipot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah bersolat. Semua nangipot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl sinten Ali. Terus kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia ya ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus. Akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat Allah terus liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora ora. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen ngreseki ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis,
Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM senengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah uripe rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Terus tak koki pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak D Pali terus mutung anti silaturahim minggat. Minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rahim. Wong lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bila-bila nih. Mereka kowe mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon kiai ini tengok-tengok ning omah untuk setoran jadi nganggep kiai kok ketua geng mergo kiai ini ning omah tengok-tengok mulang engko santri ini ngurusi kelapane ngurusi panenane terus disetor nah makanya antarane kiai ketua geng terus sing dekne ku belok kaum apa melarat mergo melarat itu kangelan akhirnya gerakan sama rata itu korban pertama PK mergo dekne ora ro ibadah dadi wong sing diparingi jembar kaya kula ini kan mulang. Terus rugen salam template, dianggap kok ketua preman untuk setoran ngono ae. Aku ora kasar. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo kayak agak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat ya pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu gitu. Baiklah, terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Cak Nun dan juga Gus Baha yang temanya ateis. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan dari kajian-kajian beliau-beliau tadi dan kita mendapatkan keberkahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.